Di tengah gelombang penindasan yang terus meningkat, Rasulullah mengambil langkah bijak untuk melindungi para sahabatnya, sekaligus memastikan bahwa ajaran Islam tetap dapat diteruskan. Beliau menginstruksikan kepada para sahabat agar merahasiakan keimanan mereka, baik dalam ucapan maupun perbuatan, kecuali pada situasi yang sangat aman. Rasulullah tahu bahwa kekuatan kaum muslimin saat itu masih sangat lemah dibandingkan dengan kekuatan kaum musyrikin yang begitu dominan di Mekah. "Jangan sampai ada yang tahu keislaman kalian," ujar Rasulullah suatu hari kepada para sahabat yang berkumpul di tempat tersembunyi. "Keselamatan kalian lebih penting karena dakwah ini baru saja dimulai. Jangan biarkan penindasan menghentikan langkah kita." Untuk menjaga rahasia ini, Rasulullah bersama para sahabat mulai berkumpul di sebuah tempat yang tidak mencolok, yaitu di rumah Arqam bin Abi Arqam al-Makhzumi yang terletak di Bukit Syafa. Rumah ini menjadi pusat pembelajaran Islam di masa-masa awal kenabian. Dalam kesunyian rumah itu mereka belajar Al-Quran, As-Sunnah, dan memperkuat ukhuwah di antara mereka. Setiap kali Rasulullah memasuki rumah Arqam, suasana penuh keheningan berubah menjadi penuh semangat. Para sahabat yang datang dengan wajah penuh kepedihan akibat perlakuan kejam Quraisy menemukan ketenangan dan harapan di rumah itu. "Ya Rasulullah," ujar seorang sahabat, Bilal bin Rabah, sambil menundukkan kepala. "Setiap hari cambuk mereka menghantam punggungku, namun setiap kali aku mengucapkan Ahad, Ahad, aku merasa Allah begitu dekat denganku." Rasulullah menepuk bahu Bilal dengan lembut, menatapnya dengan mata penuh kasih. "Sabar, wahai Bilal, syurga sedang menantimu. Allah telah melihat setiap tetes keringat dan darah yang keluar dari tubuhmu." Rumah Arqam tidak hanya menjadi tempat berlindung, tetapi juga tempat di mana para sahabat mendapatkan kekuatan spiritual. Di rumah inilah Islam mulai bertumbuh dari bibit kecil menjadi pohon besar yang nantinya akan menaungi seluruh umat manusia. Namun seiring berjalannya waktu, tekanan kaum Quraisy semakin tak terkendali. Mereka melipat gandakan kekejaman terhadap kaum muslimin. Cambukan, hinaan, bahkan ancaman pembunuhan menjadi santapan sehari-hari bagi mereka yang beriman kepada Allah. Kondisi ini membuat Rasulullah harus mencari solusi untuk melindungi para sahabatnya. Pada suatu malam yang gelap, Rasulullah memanggil beberapa sahabat ke rumah Arqam. Dengan suara penuh haru beliau berkata, "Aku khawatir keselamatan kalian. Kalian harus mencari tempat yang aman. Pergilah ke negeri Habasyah. Di sana ada seorang raja yang adil. Tidak ada yang dizalimi di negerinya." Utsman bin Affan berdiri dari tempatnya. "Ya Rasulullah, kami akan pergi, namun berat rasanya meninggalkanmu di tengah kekejaman ini." Rasulullah tersenyum dengan lembut. "Allah bersama kita, wahai Utsman. Aku akan tetap di sini melanjutkan dakwah. Pergilah kalian demi keselamatan." Maka pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, rombongan pertama yang terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 perempuan berangkat menuju Habasyah. Dipimpin oleh Utsman bin Affan yang ditemani istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Mereka meninggalkan tanah kelahiran mereka dengan hati berat namun penuh harapan. Di tepi pantai, ketika mereka hendak naik perahu, Ruqayyah menangis sambil memeluk ayahnya. "Ayah, aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi." Rasulullah mengusap kepala putrinya, menatapnya dengan penuh kasih. "Allah akan menjagamu, wahai putriku. Jangan takut, karena dimanapun kita berada, Allah selalu bersama kita." Rombongan itu akhirnya berlayar meninggalkan Makkah, sementara orang-orang Quraisy yang mengetahui rencana mereka mengejar hingga ke tepi pantai. Namun mereka terlambat. Kapal sudah berangkat, meninggalkan air mata, doa, dan harapan. Setibanya di Habasyah, rombongan kaum muslimin disambut dengan baik oleh Raja Najasyi, seorang pemimpin yang dikenal karena keadilannya. Di negeri itu mereka akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini direnggut oleh kaum Quraisy. Raja Najasyi memanggil para muhajirin ke istananya. "Apa yang membuat kalian datang ke negeri ini?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Ja'far bin Abi Thalib berdiri mewakili rombongan. Dengan suara tegas ia menjawab, "Wahai Raja, kami adalah kaum yang dulu hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan melakukan berbagai keburukan. Kemudian Allah mengutus kepada kami seorang nabi yang mengajarkan keimanan, kebaikan, dan kasih sayang.
Namun kaum kami tidak menerima ajarannya. Mereka menyiksa kami dan memaksa kami kembali kepada keburukan. Maka kami datang ke negeri ini untuk mencari perlindungan." Mendengar penjelasan itu, Raja Najasyi meneteskan air mata. "Di negeri ini tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Kalian bebas beribadah sesuai keyakinan kalian." Namun di bulan Syawal tahun yang sama, berita mengejutkan sampai kepada rombongan Muhajirin di Habasyah. Mereka mendengar kabar bahwa kaum Quraisy telah masuk Islam. Dengan hati penuh kebahagiaan, sebagian dari mereka memutuskan untuk kembali ke Makkah. Namun kebahagiaan itu segera berubah menjadi duka ketika mereka tiba di Makkah dan menyadari bahwa berita itu tidak benar. Kaum Quraisy tetap dalam kekafirannya, bahkan kekejaman mereka semakin menjadi-jadi. Ruqayyah memandang Utsman dengan mata berkaca-kaca. "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kembali ke Habasyah atau tetap di sini bersama ayah?" Dengan suara berat Utsman menjawab, "Kita harus melindungi diri. Jika perlu kita kembali ke Habasyah. Tetapi aku ingin memastikan ayah mertuaku baik-baik saja." Sebagian dari mereka akhirnya kembali ke Habasyah, sementara sebagian lainnya mencari perlindungan di Makkah. Meski dengan risiko tinggi, kekejaman Quraisy terus meningkat, memaksa Rasulullah untuk kembali mengizinkan para sahabatnya berhijrah ke Habasyah. Kali ini, rombongan yang pergi jauh lebih besar, terdiri dari 83 laki-laki dan 19 perempuan. Di pelabuhan, Fatimah memeluk erat ibunya, Khadijah. "Ibu, mengapa mereka begitu kejam kepada kita? Apakah mereka tidak melihat bahwa ajaran ayah begitu indah?" Khadijah menahan air matanya, mengusap kepala putrinya. "Sabar, wahai putriku. Cobaan ini hanyalah awal dari kemenangan besar yang akan Allah berikan kepada kita." Kisah hijrah ke Habasyah menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kebijaksanaan dalam menghadapi ujian. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya bahwa tidak ada salahnya mencari tempat perlindungan untuk melindungi iman, asalkan tetap teguh pada kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan sungguh pahala di akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui." Al-Quran Surah An-Nahl ayat 41. Dengan kesabaran dan keteguhan iman, kaum muslimin terus bertahan menghadapi segala ujian. Hijrah ke Habasyah menjadi tonggak penting dalam sejarah Islam, mengajarkan bahwa Allah senantiasa membuka jalan bagi mereka yang teguh di jalannya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam menghadapi cobaan hidup, tidak ada yang lebih penting selain menjaga keimanan dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Setelah mendengar bahwa kaum muslimin yang berhijrah ke Habasyah mendapatkan perlindungan dari Raja Najasyi, kaum Quraisy merasa gusar. Mereka khawatir jika para pengikut Muhammad terus berkembang di Habasyah, kekuatan Islam akan semakin menguat dan menjadi ancaman besar bagi mereka. Dalam kegelisahan itu, dua orang yang dikenal licik dan pandai berbicara, yaitu Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, ketika sebelum mereka masuk Islam, dipilih untuk menjalankan misi tipu daya. Keduanya membawa aneka hadiah berharga yang dirancang untuk meluluhkan hati Raja Najasyi dan para pembesarnya. Di antara hadiah tersebut adalah kain-kain mahal dan barang-barang mewah yang tidak mudah didapatkan. Raja Najasyi adalah orang yang adil, ujar salah satu tetua Quraisy sebelum mereka berangkat. Tapi ingat, adil bukan berarti tak bisa dipengaruhi. Gunakan kecerdikan kalian untuk mengubah pendiriannya. Setibanya di istana Habasyah, Amr bin Ash dan Abdullah bin Abi Rabi'ah diterima dengan hormat. Mereka mempersembahkan hadiah-hadiah tersebut kepada Raja Najasyi dan para pembesar istana. Dengan senyum licik, Amr berkata, "Wahai Raja yang mulia, kami datang dengan tujuan membawa kedamaian. Beberapa orang dari tanah kami telah melarikan diri ke negerimu. Mereka membawa ajaran yang menyimpang dari agama nenek moyang kami dan agama Tuhan. Kami khawatir jika mereka terus tinggal di sini, itu akan menjadi ancaman bagi stabilitas negeri ini." Najasyi menatap mereka dengan mata penuh kebijaksanaan. "Apakah mereka melakukan kejahatan di negeri kalian?" tanyanya. Amr menjawab dengan hati-hati, "Mereka menentang tradisi kami, memecah belah keluarga, dan merusak ketenangan masyarakat kami. Kami hanya meminta agar mereka dikembalikan kepada kami,
agar kami dapat menyelesaikan persoalan ini dengan baik. Namun, Najasyi bukanlah raja yang mudah dikelabui. Ia ingin mendengar langsung dari kaum muslimin sebelum mengambil keputusan. Bawa mereka ke hadapanku, perintahnya. Ketika para muhajirin dipanggil ke istana, mereka datang dengan hati berdebar. Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah, ditunjuk untuk menjadi juru bicara. Dengan tenang namun penuh keyakinan, ia melangkah maju, menunduk hormat kepada Raja Najasyi. Najasyi bertanya, apa yang membuat kalian meninggalkan negeri kalian dan mencari perlindungan di sini? Ja'far dengan suara yang lembut namun tegas menjawab, wahai raja yang adil, kami adalah kaum yang dulu hidup dalam kegelapan. Kami menyembah berhala, memakan bangkai, dan melakukan berbagai kejahatan. Kami tidak menghormati hak-hak tetangga, menindas yang lemah, dan hidup tanpa aturan. Lalu Allah mengutus seorang nabi di antara kami, Muhammad bin Abdullah. Ia mengajarkan kami untuk menyembah Allah yang Maha Esa, meninggalkan berhala, berbuat jujur, menjaga amanah, dan menyantuni fakir miskin. Namun kaum kami menentang ajarannya, menyiksa kami, dan menghalangi kami dari jalan Allah. Maka kami datang ke negeri ini karena kami tahu bahwa di sini ada seorang raja yang adil, yang tidak akan menzalimi siapapun.